Ya, selamat datang di KSMB Network Podcast, sahabat KSMB. Kita malam hari ini berbahagia sekali bisa bersama-sama kembali hadir untuk menginspirasi setiap sahabat semua. Dan topik kita di malam hari ini juga memang topik yang tidak hanya menjadi leading news, tapi juga menjadi suatu pergumulan sekaligus tantangan yang kompleksitas tantangannya itu sangat luas sekali. Dan khususnya untuk gereja, kita akan mulai podcast kita dengan tema ngaku gereja tapi nggak buka lapangan kerja, dengan subtopik yang juga ini kita harapkan bisa menjadi hal yang reflektif ya, yaitu diakonia gereja, PHK massal, dan misi atau pemberdayaan ekonomi umat Kristiani dan juga di masyarakat. Dan dalam episode ini memang kita mengupas urgensinya transformasi diakonia gereja agar tidak berhenti pada bantuan karitatif saja, tapi juga bergerak menuju pemberdayaan ekonomi jemaat. Dan kita berharap melalui podcast ini kita bisa menyuarakan kepada gereja untuk juga membuka lapangan kerja, mendirikan koperasi, dan juga berperan aktif dalam ekosistem ekonomi umat di manapun berada, dan juga berdampak untuk masyarakat di sekitar sesuai dengan mandat sosial dan profetis gereja. Malam hari ini kita akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Martina Dian. Beliau adalah seorang tenaga ahli di DPR RI dan kemudian juga beliau adalah anggota BPMS GKI. Dan malam hari ini ada 3 narasumber inspiratif yang akan tidak hanya mengedukasi kita, tapi juga menginspirasi kita dengan hal-hal yang pastinya ya akan bermanfaat untuk gereja, untuk setiap komunitas, dan khususnya untuk setiap pribadi-pribadi yang punya pergumulan bagaimana caranya supaya terjadi transformasi dalam diakonia gereja. Kita juga akan bersama 3 narasumber hingga 1 hingga 2 jam ke depan. Dan kita nanti juga akan menyimak beberapa poin-poin yang nantinya bisa juga menjadi konklusi di akhir acara. Anda bisa subscribe di YouTube channel KSMB Network dan juga bisa follow kami di Instagram, Facebook, dan juga bisa follow digital audio streaming platform di Spotify, Amazon Music, dan lain sebagainya. Saya langsung saja ke moderator kita, Kak Martina Dian. Silakan Kak Martina. Halo teman-teman komunitas Shalom Media Berbagi, senang sekali saya Martina Dian dapat memandu podcast ini, talk show ini, dan saya ditemani oleh 3 narasumber. Yang pertama adalah Pendeta Albertus Pati. Halo, Bung Berti. Halo, apa kabar, Ya, kabar Tina? baik. Pendeta Dr. Albertus Pati, beliau saat ini menjadi pendeta berbasis pelayanan GKI Maulana Yusuf Bandung. Pernah juga menjadi ketua MPH PGI periode 2014 sampai 2019. Dan saat ini juga beliau menjadi pengarah komunitas Shalom Media Berbagi Network ya. Acara kita ini, komunitas kita saat ini. Dan telah hadir juga bersama saya narasumber kedua kita adalah Bang Timbul Siregar. Hai Bang. Halo Mbak, apa kabar? Kabar Ya, baik, terima baik. Ya, Pak kasih. Pendeta, selamat malam juga. Selamat Ya, malam, Bang Timbul. Ini ya. rasanya dejavu saking seringnya saya sebenarnya memandu Bang Timbul sama Bung Berti ya. Ya, Bang Timbul tentu Ya, saja masih setia sebagai koordinator BPJS, advokasi oh, BPJS Watch, ya, pakar jaminan sosial dan ketenaga kerjaan. Jadi Anda pasti tidak asing melihat raut wajahnya yang berseliweran di TV, di radio, di mana-mana adalah ini Bang Timbul ya. Apalagi saat ini kan PHK, pengangguran, ketenaga kerjaan itu menjadi isu yang sangat hangat, makin laku dia. ya. Nah, ya, dan telah hadir juga bersama saya di sini Dr. Naslindo Sirait, SEMM, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara, juga sebagai Ketua DPD Piki Sumut. Selamat malam Pak Naslindo.
Selamat malam, Mbak. Saya mohon maaf ini baru sampai dari Siantar perjalanan tadi lowbat juga handphone saya. Shalom. Oh, tidak apa-apa. Shalom, salam kenal. Saya dengan Martina Dian, Pak, yang akan memandu acara ini tepat sekali ke apa Panas Lindo masuk itu saya baru mengenalkan. Jadi begitu masuk langsung aja sebagai narasumber ketiga dan ya kita langsung saja dengan topik ngaku gereja tapi nggak buka lapangan kerja. Nah, ini bagaimana ini ya? Sinode gereja-gereja bereaksi ya. Apa nih respon gereja terhadap isu yang sangat hangat yang seperti tadi saya katakan ya, PHK sedang banyak sekali, pengangguran, belum lagi perang, apakah ada akibat impactnya terhadap kita? Yang pertama, tentu saja saya akan bertanya kepada Bang Timbul terkait masalah ini ya. Bagaimana Bang Timbul melihat kondisi sosial ekonomi pasca gelombang PHK massal, apalagi terjadi perang, walaupun perangnya bukan di Indonesia, apakah kita terdampak untuk itu? Bagaimana Bang sosial ekonomi kita? Ya, terima kasih Mbak Tine. Selamat malam. Jadi tentunya memang persoalan lapangan kerja ini kan masalah yang sangat sensitif ya. Masalah yang memang harus diupayakan untuk terus dibuka sebagai bentuk amanat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah negara itu harus menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, rentetan cerita daripada kegagalan misalnya membangun atau membuka lapangan kerja itu kan kemiskinan. Kalau kemiskinan itu kan nanti akan berdampak yang bisa yang lainnya dan sebagainya. Nah, tentunya kalau kita membaca statistik daripada angkatan kerja kita saat ini kan tentunya memang kita ada usia bekerja kita ya, masyarakat kita itu di 216 juta orang penduduk yang usia kerja. Nah, dari usia kerja itu ada dua, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja kita 153 juta. Nah, dari angkatan kerja 153, yang bukan angkatan kerja kita 63,74 juta. Nah, yang penting di sini angkatan kerja. Angkatan kerja itu ya memang ada yang 153 dibagi dua. Yang bekerja 145 juta dan yang menganggur 7,28. Nah, kita mengharapkan yang bekerja ini yang memang bisa 145,77 juta orang ini yang memang bisa meningkatkan kesejahteraan, pergerakan ekonomi dan sebagainya. Karena dari orang yang bekerja akan tercipta barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu akan berdampak pada pembayaran upah, penghasilan, dan ke negara pajak. Pajak itu yang nanti akan bisa menggerakkan ekonomi, pembangunan, pajak dari pekerjaannya sendiri, pajak dari perusahaan, keuntungan, dan sebagainya. Jadi pendapatan utama negara kita kan sekarang pajak ya. Dulu mungkin masih oil atau minyak ya, dulu masih kayu dan sebagainya. Tapi sekarang sudah selesai itu semua, kita fokus pada pendapatan pajak. Nah, pajak sangat terkait dengan ekonomi. Kalau ekonominya nggak bergerak, penganggurannya semakin banyak, investasi tidak masuk, ya siap-siap aja kita menjadi negara yang relatif tidak maju ya perekonomiannya. Kemiskinan akan semakin banyak dan sebagainya. Nah, kondisi angkatan kerja kita sekarang itu yang memang 153 juta itu kan juga sebenarnya bukan berarti yang 153 itu bekerja full semuanya. Yang bekerja full itu waktu ya 35 jam yang relatif sudah settle itu sekitar 95 juta atau 66,19% dari 145 juta ini. Nah, yang relatif masih kerja sebenarnya itu ada pekerja penganggur, setengah penganggur ya. Jadi kalau BPS itu mengkategorikan pekerja yang full waktu
yang Mm. 66,19% ini, kemudian pekerja yang paruh waktu ya sekitar 13%-an, yang setengah penganggur yang sekitar 8%, dan pekerja yang masyarakat yang tidak bekerja sama sekali yang 7,56%. Yang mencari kerja itu adalah kelompok setengah penganggur dan pengangguran terbuka, yang kalau dijumlah sekitar 11,6 untuk setengah penganggur dan sekitar 7,28 juta, yaitu sekitar 19 jutaan, 18-19 juta. Nah, ini yang memang akan juga nanti ditingkatkan oleh munculnya angkatan kerja baru yang lulusan SMA, Fresh yang graduate lulusan ya. perguruan tinggi, Ya. dan yang ter-PHK. Jadi artinya yang sekarang ini ada itu bukan potensi menurun, tapi akan meningkat. Nah, yang menganggur itu, yang tadi saya bilang dikontribusi salah satunya adalah tingkat pengangguran, orang-orang yang ter-PHK, yang mengacu pada datanya Kementerian Tenaga Kerja per 23 April itu sekitar 24 ribuan. Nah, dimasuk di bulan Mei itu sudah mencapai 26 ribuan, itu ya 76 orang, yang memang itu juga akan terus meningkat. Potensinya bisa sampai ke 77 ke 80 ribu pengangguran bila memang kita tidak mampu untuk mengerem ya. Nah, jadi memang kondisi luar maupun di internal ini juga akan sangat mempengaruhi. Jika ini tidak bisa direm, misalnya laju PHK, ya mungkin akan bisa meningkat sampai 100 ribu. Dan memang ada yang memprediksi 100 ribu lebih untuk tahun ini. Dan kemudian 120 ribu prediksinya sampai akhir tahun ya Bang akhir ya. tahun 120 ribu. Tetapi memang ini yang harus kita rem. Ya, bahkan itu prediksi itu 120 ribu sampai akhir tahun, bahkan sebelum pecah perang. Iya, betul. Iran Israel ya. Ya, itu juga yang mau saya sampaikan, bahwa geopolitik internasional itu akan sangat berdampak pada Indonesia. Kondisi ekonomi kita kan sebenarnya yang relatif sangat terbuka ya. Artinya konstelasi di internasional itu sangat terbuka, sangat berpengaruh terhadap kita. Misalnya munculnya perang Israel-Iran dan Amerika ya. Ini katanya perang dunia ketiga, bukan, ini perang bertiga aja nih gitu. Yang memang sangat berpengaruh ya, bagaimana suplai minyak ke kita. Kita kan negara importir sekarang, akan berpengaruh terhadap nilai harga minyak ya. Sementara kita sudah mematok dalam APBN kita harga minyak sekian dan sebagainya. Nah, kena perang di sana akan berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak. Suplai barang dan jasa kita ke sana pun akan terhambat, sehingga ekspor kita akan terhambat, dan pekerja-pekerja migran kita yang ada di sana, kemungkinan pelajar kita juga kemungkinan akan balik ke Indonesia. Kalau saya nonton sekarang lagi ada evakuasi, ya ada evakuasi. Nah, ini juga kan mendukung permasalahan lebih banyak lagi di Indonesia dari sisi penganggurannya. Dan ini yang memang kembali akan punya problem yang lebih besar lagi ya. Di satu sisi kita juga belum bisa memastikan di internal kita, itu kan tadi dari luar, eksternal, dari internal kita juga belum bisa untuk memastikan investor itu lebih yakin untuk berinvestasi di Indonesia ya. Banyak faktor ya, suku bunga yang relatif masih tinggi, infrastrukturnya juga dengan pungli masih ada, premanisme ya. Kalau kemarin terakhir tenaga kerja asing mau masuk aja sudah dipalakin, sudah dimintain uang lebih. Akhirnya KPK menangkap para pejabat di Kementerian Tenaga yang mengurusi soal perizinan RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing. Nah, ini kan juga menjadi image jelek kepada investor, supaya sehingga mereka wait and see. Oh, lebih baik kita ke Vietnam saja yang lebih pasti, tidak terganggu dan sebagainya. Kalau ke Indonesia punya persoalan ABCD, politiknya juga terus terganggu dan sebagainya gitu. Ijazah aja nggak selesai-selesaikan gitu ya. Demikian Mbak. Oke Bang.
Kalau begitu, ini dari sudut pandang Bang Timbul yang juga ada di lapangan, pasti juga data juga sudah dipegang sama Bang Timbul. Bagaimana saya juga mau bertanya kepada Pak Naslindo sebagai bagian dari pemerintahan, apakah kondisi sosial ekonomi yang tadi disampaikan oleh Bang Timbul dan kemungkinan akan meningkatnya lagi PHK itu apa sudah mulai dirasakan dampaknya paling tidak di tempat Pak Naslindo berpelayanan ya. Baik, terima kasih para Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih kita bisa berdiskusi untuk bisa bertukar pikiran terkait dengan persoalan-persoalan kebangsaan kita, khususnya tadi lebih menukik lagi bagaimana sebenarnya gereja bisa lebih berperan aktif ya. Jadi memang kalau kita lihat kondisi sosial ekonomi khususnya dua hal ini ya, yang sesungguhnya sebenarnya PHK sekarang ini bukan juga karena disrupsi teknologi atau mungkin investasi yang mungkin hengkang dari Indonesia ke luar negeri karena produktivitas di beberapa negara yang lebih daya saingnya lebih baik, misalnya Vietnam itu juga terjadi. Tapi kalau menurut data-data yang kami pelajari, kami diskusikan dengan Bank Indonesia wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan juga pergerakan konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, indikator-indikator ekonomi secara makro, sebenarnya memang COVID 2019 itu, efek COVID 2019 itu masih terasa bagi pelaku usaha, baik pelaku usaha besar, menengah, kecil, mikro, ya itu sangat terasa betul. Jadi hari ini sebenarnya walaupun ini sudah tidak ada lagi COVID, tetapi dampak ekonominya itu sangat-sangat terasa. Pemerintah misalnya sudah membuat relaksasi, misalnya penghapusan utang UMKM, tapi itu kan punya tempo yang 10 tahun terakhir. Jadi kalau dampak COVID-nya ya belum tercover sebenarnya. Jadi harus ditunggu dulu mungkin tahun 2027 ya, 5 tahun terakhir baru mereka bisa misalnya mengajukan kredit-kredit macet untuk bisa diputihkan. Nah, tapi dari situ kita bisa melihat pemerintah coba konsen. Nah, jadi dari mana kita tahu bahwa situasi ekonomi terjadi penurunan? Jadi selain dari pertumbuhan ekonomi yang turun, rata-rata pertumbuhan ekonomi kita itu 5,03%, sekarang ini turun menjadi 4,67. Salah satunya dari daya beli. Nah, kenapa daya beli ini berkurang? Secara umum juga kita tahu ya, kelas menengah di Indonesia juga mengalami penurunan ya. Kalau dulunya kelas menengah itu berkurang misalnya sekitar hampir 10 juta kelas menengah. Kalau data dari Bank Indonesia juga saldo rata-rata tabungan kalau dulunya itu 3,8 juta, itu sekarang hanya ada sekitar 8,8 juta. Jadi coba kita bayangkan kalau saldo rata-rata di bank itu hanya sekitar 1,8 juta. Karena beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Jadi efek COVID itu masih terasa sampai sekarang pemulihannya. Lalu juga disrupsi teknologi juga terjadi. Lalu iklim investasi yang tidak kondusif ditambah dengan geopolitik, itulah yang membuat beberapa perusahaan baik di Jawa, di Sumatera juga mengalami penutupan, pengurangan jam kerja, merumahkan sebagian daripada karyawan-karyawannya. Nah, itu memang benar data-data itu yang mengakibatkan juga tingkat kemiskinan kita juga masih tersisa sekitar 8% ya. Itu menurut ukuran-ukuran standar kemiskinan BPS. Kalau kita pakai lagi ukuran standar kemiskinan dari Bank Dunia yang mengukur 8 dolar per hari ya, Iya. itu kita bisa sampai 63% katanya orang miskin di Indonesia. Nah, maka pertanyaannya sekarang adalah bagaimana peran ya supaya kita tidak terlalu banyak lagi bicara tentang data-data itu. Memang kita akui terjadi masih banyak masyarakat kita yang miskin, standar hidupnya
ya, lalu pengurangan pemutusan hubungan kerja terjadi, ya, jadi banyak juga generasi muda kita yang tidak bisa terserap, ya. Ada satu data lagi mungkin yang saya sampaikan, pada waktu itu serapan tenaga kerja itu bisa sekitar 15 juta per tahun. Sekarang itu hanya sekitar 2 juta. Jadi ini memang suatu gap yang sangat besar sekali. Maka pertanyaannya apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Nah, sebelum apa bisa kita lakukan, saya melihat memang gereja, ya, gereja hari ini mengalami sebuah apakah namanya itu pergeseran nilai atau memang belum terjadi sebuah transformasi sosial ekonomi di dalam gereja. Masih memandang bahwa tugas-tugas yang mengintervensi kemiskinan, mengintervensi bagaimana supaya jemaat warga gereja ini bisa berdaya saing, mendapatkan pekerjaan, berusaha, berwirausaha, itu masih ditekankan kepada pemerintah. Seolah-olah ini semua adalah tugas pemerintah. Jadi pengalaman saya berinteraksi di gereja, ini pengalaman ya Mbak, ya, kita cerita pengalaman gitu. Ya. Di gereja-gereja ini otokritik juga karena kita juga bagian dari gereja. Justru gereja masih mengharapkan dari pemerintah banyak hal, misalnya pembangunan infrastruktur. Jarang sekali kita mendapatkan proposal dari gereja itu, misalnya bagaimana mengentaskan kemiskinan di wilayahnya, di jemaatnya, bagaimana meningkatkan pendapatan ekonomi warganya. Yang ada adalah proposal-proposal pembangunan gereja secara fisik. Lalu kalau kita pun hadir di gereja, diundang, masih temanya itu adalah bagaimana kita berdonasi dari pemerintah atau dari pribadi kita untuk membangun pembangunan gereja secara fisik. Itu sebenarnya oke, tapi saya pikir kalau dari dulu sampai sekarang kita masih berkutat di hal-hal seperti itu. Inilah yang menurut saya tadi bagaimana gereja didorong untuk bisa lebih terbuka bahwa ini adalah tugas kita, tugas bersama, bukan hanya tugas pemerintah. Nah, yang kedua, saya juga melihat misalnya di media sosial, ya, perdebatan-perdebatan, misalnya ada seorang pimpinan gereja, saya tidak usah sebut namanya, menyinggung misalnya soal isu-isu lingkungan. Tetapi itu oleh netizen yang menurut saya itu juga warga gereja, juga langsung ngejudge gitu, ya, mengatakan bahwa kenapa sih pimpinan gereja membicarakan persoalan-persoalan itu, persoalan lingkungan gitu, ya kan? Cukup aja lah berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, berdoa. Jadi memang masih banyak sebagian warga kita sepertinya memang masih pemikirannya itu bahwa gereja itu dianggap suci dalam pengertian mereka, ya, suci dalam pengertian mereka seolah-olah untuk membicarakan hal-hal kehidupan kita ini sehari-hari, baik aspek lingkungan, aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, itu seolah-olah tidak bisa disentuh oleh imam misalnya, oleh para pimpinan gereja. Dan kita hanya diajak misalnya untuk bisa datang ke gereja, berkumpul di sana, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan beberapa menit, lalu setelah itu pulang tanpa ada satu hal-hal yang bisa kita diskusikan tentang persoalan-persoalan yang umum di tengah-tengah jemaat atau di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yang saya lihat, ini mungkin terakhir statement saya lagi, yang ketiga memang gereja sangat sporadis, ya, sangat sporadis, banyak sekali, sehingga memang tidak bisa berbuat banyak. Jadi jangankan dia memikirkan persoalan-persoalan kita hari ini, memikirkan untuk operasional gereja atau tadi bangunan fisik gereja pun sudah rumit mereka. Jadi tidak bisa dipungkiri banyaknya gereja-gereja ini, ya, dan maraknya pembangunan-pembangunan gereja secara masif, ya, yang menurut saya itu tidak baik. Jadi kalau kita lihat misalnya ada satu gereja, ya, yang dia punya apa namanya, kepemimpinannya itu sampai ke nasional bahkan juga internasional, mereka konsen, ya, saya nggak usah sebutkan gereja apa, mungkin kita sudah paham maksud saya itu, mereka sangat konsen untuk masalah-masalah ini. Kita lihat dari pengembangan rumah sakitnya, pengembangan panti asuhannya, juga pendidikannya, termasuk juga vokasi-vokasi. Nah, di Sumatera Utara saya harus sampaikan ada memang gereja-gereja yang
sudah berdiakonia, sudah memberikan pelayanan. Saya sebut misalnya ada satu gereja di Medan ini ngajak kami dari Dinas Koperasi, mereka mau memberikan bantuan-bantuan untuk berusaha UMKM. Lalu minta advis bagaimana mekanisme yang efektif untuk menyalurkan bantuan. Jadi kami berikan masukan-masukan supaya jangan hanya misalnya memberikan bantuan itu, takutnya nanti kalau mindsetnya juga tidak dibangun, kesadarannya tidak dibangun, lalu untuk apa ini peralatan-peralatan ini, kita tidak tuntaskan juga soal permodalannya, kita tidak latih soal produk atau jasa yang mau dihasilkan, termasuk standarisasi, termasuk soal pasar, termasuk soal digitalisasi, maka ini bisa saja nanti menguap, tidak akan menyelesaikan. Nah, tapi saya menarik, menurut saya gereja tersebut sudah bisa masuk ke situ. Tapi itu hanya satu dari sekian banyak gereja. Tapi kalau kita lihat profiling gereja yang saya sebutkan itu, memang mereka secara fisik besar, secara jemaat juga sangat besar. Jadi saya berpikir kembali, mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam doanya dalam Yohanes 17 itu, dia berdoa supaya murid-muridnya ini bersatu. Karena dalam kesatuan itulah kita bisa berbuat banyak, tapi kalau kita sangat terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil, boro-boro kita memikirkan orang lain, ya, tapi memikirkan diri sendiri pun tidak akan mampu. Mungkin kira-kira 3 poin itu mungkin yang bisa saya sampaikan di awal ini. Semoga nanti kita bisa berdiskusi. Terima kasih Mbak Martin Dian, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Naslindo. Iya, saya ingat sekali pada saat Bung Berti masih menjadi eh, di MPHPGI, dia selalu kesel kalau mengunjungi berbagai gereja yang dikasih proposal pembangunan gereja ya Bung Berti ya. Jadi memang makanya tadi pas Pak Naslindo ngomong gitu saya langsung ngelirik ke Bung Berti, senyum-senyum dia. Karena itu yang menjadi pergumulan. Kenapa gereja nih kalau tiap butuh proposal urusannya pembangunan gereja, kenapa nggak SDM-nya, pemberdayaannya gitu. Nah, sekarang silakan Bung Berti ya, apakah di tengah kondisi yang tadi sudah disampaikan sama Bang Timbul dengan Panas Lindo gitu, apakah bagaimana gereja? Apakah gereja itu apatis, abai, atau memang sudah ada, kalaupun tadi Panas Lindo bilang ada tapi dikit gitu. Bagaimana Bung Berti melihat ini? Iya, terima kasih ya untuk pertanyaannya, Kak Tina. Eh, jadi em, saya cuma mau bilang bahwa apa yang disampaikan tadi oleh dua pembicara sebelumnya ini sangat-sangat bagus dan memang saya justru banyak belajar eh, dari mereka berdua tentang data-data yang memang eh, kita memang butuhkan, betapa parahnya ya situasi yang ada sekarang, baik problem internal maupun problem internal gereja yang disampaikan tadi oleh Pak Naslindo, tapi juga persoalan-persoalan eksternal yang disampaikan oleh Bang Timbul tadi. Jadi memang itulah memang persoalan kita. Jadi saya tidak akan mengulang lagi ya, tapi saya hanya mengatakan bahwa efek dari apa yang terjadi sekarang ini, PHK dan segala macam. Kalau di gereja, karena saya pendeta, itu pasti gereja defisit ya. Ya kolektornya langsung berkurang, gitu. Ya, itu langsung ya kena efeknya dan sebagainya. Sehingga memang itu yang terjadi. Lalu kemudian kita juga melihat betapa efek-efek yang lain yang harus kita perhitungkan adalah bahwa orang merasa hopeless ya. Banyak yang melihat nih kelihatannya udah nggak ada masa depan, belum terjadi dunia kiamat, tapi banyak orang yang sudah merasakan kiamatnya itu, Mm-mm. gitu ya, sehingga mereka banyak yang kemudian stresnya luar biasa. Dan saya di gereja juga banyak sekali menghadapi situasi di mana ya orang frustrasi, rumah tangganya pecah berantakan karena Mm. suami istri jadi berkelahi dengan segala macam, lalu pinjaman online jadi meningkat tajam ya karena itu mudah sekali ya. Itu Mm-mm. hal-hal yang harus dipikirkan juga oleh kita semua, Mm-mm. termasuk pemerintah ya, gereja juga harus memikirkan masak-masak. Kriminalitas meningkat juga dia, itu efek-efek dari
PHK yang terjadi dengan segala macam karena itu efeknya kan efek domino ya. Sehingga banyak sekali hal-hal itu yang memang harus kami tangani dengan sangat luar biasa. Saya belum lama ini juga mimpin ibadah. Saya bilang, yuk saya ajak berbicara tentang masalah-masalah dunia ini ya. Tentang PHK yang luar biasa, banyak. Tentang kemiskinan yang meningkat, kesenjangan ekonomi yang dahsyat, efek dari perang Israel, Iran ini yang pasti mungkin mungkin kurang lebih sekitar ada kurang lebih 1 juta kalau nggak salah Bang Timbul ya TKI yang bekerja di Timur Tengah itu mungkin mereka juga harus pulang nanti kembali dan sebagainya. Jadi kita harus memikirkan masak-masak itu gimana menyediakan lapangan kerja untuk mereka dan sebagainya itu yang harus kita pikirkan itu akan bertambah lagi tuh beban bagi pemerintah dan bagi kita semua masyarakat ya. Jadi oleh karena itu hal-hal seperti itu harus dipikirkan. Tetapi saya ini selalu merasa bahwa krisis jangan cuma dilihat sebagai satu persoalan, tetapi harus dilihat sebagai opportunity juga, gitu ya. Jadi artinya bahwa pada saat krisis ini gimana kita justru mengajak gereja-gereja, mengajak masyarakat dan bangsa ini harus melihat sebagai satu opportunity yang baik. Pertama, opportunity bagi tentu saja elit politik untuk mulai memikirkan bahwa politik ini bukan lagi untuk meraih dan meraup kekuasaan dan kekayaan, tetapi juga politik ini untuk melayani. Ya, ini terutama di dalam konteks elit politik karena biar bagaimanapun PHK-PHK ini selain faktor-faktor yang disebutkan yang tadi itu juga terjadi karena kebijakan dari elit politik yang memang salah, harus diakui salah. Selama ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang memang perkataan-perkataan, narasi-narasi yang kelihatannya memberikan semangat luar biasa Indonesia Emas 2045, tetapi yang terjadi kan di lapangan itu kan terjadi kesenjangan yang makin tajam, kemiskinan yang makin luar biasa dan sebagainya. Jadi orang cuma diajak bermimpi, diberikan ilusi-ilusi yang luar biasa, ternyata kesenjangan makin ini tinggi dan para elit politik dengan segala macam dan pengusaha-pengusaha tertentu makin kaya luar biasa, keluarga-keluarga tertentu makin kaya luar biasa, sementara masyarakat makin ketinggalan. Kan gitu ya, sehingga memang ini juga merupakan opportunity di mana para elit politik terutama juga harus mulai mengevaluasi bukan cuman kebijakan-kebijakan politik, tapi mengevaluasi dirinya sendiri. Apakah dia berpolitik ini memang untuk sekedar untuk menerai kekuasaan dan kekayaan, atau memang sekedar untuk betul-betul melayani, untuk sungguh-sungguh melayani masyarakat. Ini juga opportunity juga bagi gereja untuk mulai memikirkan bahwa persoalan dunia ini tadi udah sempat disentuh tadi, ini adalah persoalan gereja juga. Ya, sehingga karena Yesus ini memikirkan juga memberikan makan kepada orang yang kelaparan gitu ya, membebaskan orang-orang miskin dan tertindas. Itu semua dipikirkan oleh Yesus sehingga memang harus dilihat bahwa problem-problem lingkungan hidup, problem-problem korupsi, problem-problem ketidakadilan, kemiskinan yang ada dihadapi oleh masyarakat ini adalah problem gereja. Jadi gereja ini bukan cuman jangan punya teologi langitan aja, tetapi dia harus membumi, masuk di tengah-tengah bumi sehingga dia tidak berteologi di luar realitas, tetapi berteologi di dalam realitas. Dan berteologilah bukan melihat umat itu sebagai konsumen, tetapi bersama-sama dengan umat yang merasakan tangisan, merasakan teriakan, penderitaan dan sebagainya. Dan dari situlah gereja-gereja ini bisa membangun umat. Tentu saja yang ketiga adalah memang ini juga opportunity bagi masyarakat. Bukan saatnya kita saling menyalahkan, lalu kemudian ini krisis ini membuat kita kemudian menuding etnik ini, menuding etnik itu, menuding agama ini, menuding agama itu, dan sebagainya. Tapi inilah saatnya kita berkolaborasi untuk membangun Indonesia ini.
krisis ini nggak bisa dihadapi oleh orang Kristen saja, nggak bisa dihadapi oleh orang Islam saja atau orang Hindu Buddha saja. Tapi krisis yang dahsyat ini yang datang dari kita dari berbagai arah, baik dari internal kita, baik dari luar, yang datangnya makin cepat, datangnya makin banyak, makin beraneka ragam dengan segala macam, itu memang harus dihadapi secara bersama-sama. Karena tanpa kebersamaan itu, tanpa kolaborasi ya, kita nggak akan bisa menghadapi krisis ini. Jadi menurut saya adalah kita butuh kolaborasi yang melibatkan bukan saja umat beragama, tapi sekaranglah saatnya berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Baik gereja melibatkan intelektual, kaum intelektual, gereja melibatkan juga ahli hukum, gereja melibatkan juga para ahli ekologi dan sebagainya. Inilah kesempatan di mana kita berkolaborasi, membangun kemitraan untuk bisa menghadapi persoalan ini bersama-sama. Jadi sekali lagi bagi saya ini bukan sekedar krisis yang dengan berbagai data-data yang memang betul, tapi inilah juga opportunity di mana kesempatan kita untuk memulai mereformasi dan atau melakukan transformasi, bukan saja transformasi di dalam konteks nilai spiritualitas, tapi juga transformasi di dalam konteks struktural ya. Sehingga memang kita bisa lakukan ini, krisis ini bisa dihadapi secara bersama. Begitu kira-kira. Ya, baik, Bung Berti. Sehingga sepakat ya, saya rasa baik dari Bang Timbul, Pak Maslindo, juga tadi sudah diaminkan tugas aminnya Bung Berti udah benar gitu ya. Jadi ini bukan masalah tugas pemerintah saja, tugas gereja saja, tetapi yang paling penting adalah kita berkolaborasi. Nah, masuk kepada bagaimana kita mengatasi masalah sosial ekonomi ini, tentu saja dengan salah satunya pemberdayaan ekonomi. Nah, selama ini kan yang dilakukan oleh gereja adalah diakonia yang dimaknai bantuan langsung, karitatif begitu ya. Nah, kalau misalnya tadi saya mendengar dari Bang Timbul, Panas Lindo, dan Bung Berti, ini rasanya kita sudah harus bergeser kepada apa yang disebut diakonia yang transformatif. Jadi tidak memberikan saja. Jadi istilahnya bukan kasih ikannya, tapi kasih kailnya. Gimana Bang Timbul? Ya, terima kasih Kak. Jadi tentunya memang kehadiran gereja kan harusnya lebih mendorong ya pada kesejahteraan. Itu Pak Pendeta Berti yang tahulah di mana gereja itu ada gitu ya. Dan tentunya bentuk kesejahteraan itu yang memang juga harus memang bisa diukur dengan berbagai apa yang harus dilakukan ya. Betul tadi ya, saya mau katakan begini bahwa persoalan di Republik kita ini kan adalah terkait dengan lapangan kerja, itu kan skillnya masih rendah. Kalau kita baca data BPS 2025 Februari yang tadi saya bacakan di beberapa ini ya, 53% angkatan kerja kita, orang yang bekerja yang 145 juta itu kan lulusan SD, SMP ke bawah 53%, yang memang dia banyak lebih kepada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat pada karya gitu ya. Sementara di kita ini kan sudah bergeser sebenarnya kepada modal pada teknologi. Ini data statistik di 2024 realisasi investasi itu sekitar 1.714 triliun ya. PMDA, PMDN, PMA ya. Lebih banyak PMA. Tapi kalau kita ukur dengan berapa tingkat pengangguran, itu kan menaik 83 ribuan. Jadi di satu sisi realisasi investasi meningkat ya, kalau dari sisi perbandingan dengan tahun lalu tuh naik 20,8%, tapi di satu sisi terjadi peningkatan pengangguran terbuka yang 83 ribu ini, yang 1,11%. Nah, ini kan karena memang juga kita belum siap dengan dengan SDM yang realisasi investasi ini, yang memang sekarang banyak kepada modal pada karya. Nah, jadi kembali persoalannya ini kan SDM. Nah, kita oke lah kalau pendidikan formalnya relatif masih SMP ke bawah yang lebih dominan,
tapi bagaimana skillnya nih. Nah, ini yang memang kita tidak siapkan. Saya setuju sekali bahwa gereja harus bisa mempertemukan antara kebutuhan jemaat dengan apa yang disediakan oleh pemerintah. Nih, saat ini di GKI kita kan bulan diakonia. Kemarin pembukaan bulan diakonia. Tapi diakonia itu kan masih dimaknai sebagai ya kita memberikan kepada yang papa, yang miskin dengan kita memberikan sesuatu gitu ya. Tetapi sebenarnya kan yang harus dilakukan adalah sesuatu yang diakonia yang produktif gitu, yang memang juga bisa memberdayakan masyarakat miskin kita ya. Nah, saya kemarin bilang bahwa kita seharusnya sudah bisa memetakan apa yang disediakan negara. Untuk pendidikan kartu Indonesia Pintar, kalau untuk di Kota Bekasi ada kartu Bekasi Pintar dan sebagainya. Nah, memang ini yang juga harus bisa kita pertemukan dengan jemaat kita yang anak-anak jemaat kita yang miskin yang membutuhkan itu. Di Jakarta ada kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar. Kalau di kesehatan ada kartu Jakarta Sehat, di nasionalnya kartu Indonesia Sehat yang diberikan oleh pemerintah APBN ya, PB. Kemarin saya pas pulang gereja ketemu dengan jemaat juga yang memang miskin yang belum menjadi peserta JKN sampai saat ini udah tahun ke-12. Saya memang merasa kok ini ada sesuatu ya, memang gereja ternyata belum memetakan mengenali siapa yang memang membutuhkan dan belum mengetahui sebenarnya apa sih yang disediakan negara. Nah, ini yang memang menjadi peran kita untuk menjadikan jemaat kita lebih produktif. Misalnya juga dengan kredit usaha rakyat. Sebenarnya ada juga. Nah, jadi persoalan kita kan adalah bagaimana gereja harus sensitif terhadap apa yang menjadi persoalan di jemaat, apa yang sebenarnya sudah disediakan oleh negara. Di zamannya Bu Ida Fauzia itu kan muncul program pembangunan BLK komunitas. Coba deh perhatikan, berapa sih gereja yang mengakses itu? HKBP ada, tapi nggak begitu banyak juga. Saya nggak tahu di gereja-gereja di Indonesia Timur Tengah ya. Tapi kalau kelompoknya pesantren itu banyak gitu. Nah, jadi sebenarnya negara kan pemerintah menyediakan pembangunan BLK komunitas. Ada lahannya sekian meter 400, dibangunin, biaya pembangunan sekitar 500 juta, isinya juga sekitar 500 hingga total 1, sekian miliar, yang memang juga harus bisa nanti menjadi bagian pemberdayaan masyarakat. Misalkan gereja itu melihat ini ada, dia siapkan lahan, misalnya di daerah ya, yang memang bisa akhirnya jemaat-jemaat membangun skill yang baru gitu ya, dengan mencocokkan atau menyesuaikan dengan apa sih lapangan kerja yang membutuhkan skill kita di saat ini, dan sebagainya. Nah, ini jadi harusnya kan memang masuk ke arah pemberdayaan seperti itu. Nah, demikian juga dengan pemberdayaan masyarakat jemaat kita kan, kita harus bisa mematakan bahwa jemaat kita itu kan adalah pasar juga. Dan ada kelompok masyarakat yang pengusaha dan ada juga pencari kerja. Nah, bagaimana mempertemukan ini gitu ya? Bagaimana memotivasi untuk bisa lebih memberikan semangat untuk kepada pemuda-pemuda kita yang kebetulan nganggur, yang memang juga mau berwirausaha, atau bisa kalau memang pengusaha yang menjadi jemaat kita membuka lapangan kerja, bisa juga direkrut dan sebagainya. Saya yakin banyak ya, misalnya di GKI ini banyak pengusaha-pengusaha yang juga sudah membuka lapangan kerja kepada masyarakat Indonesia. Nah, tapi juga bagaimana kita bisa memanfaatkan ini untuk mengentaskan pengangguran di jemaat kita. Demikian juga ketika mereka punya menurunkan tingkat kemiskinan yang akhirnya tadi bisa memastikan jemaat itu beribadah dengan ketidaktakutan tidak khawatir besok mau ngerjain apa dan sebagainya. Nah, pemuda kita kan yang memang sekarang rentan nih terhadap pengangguran, karena
satu, pembukaan lapangan kerjanya juga sedikit. Yang kedua juga masyarakat yang sudah bekerja ini kan juga relatif masih mau mempertahankan kerja ya. Nah, artinya penyerapan lapangan kerja yang sempit ini yang menyebabkan banyak usia produktif kita yang menganggur. Nah, ini yang memang juga akan punya dampak kalau mereka terus menganggur sehingga mereka tertahan untuk tidak kerja. Makanya saya tidak terlalu sangat setuju ketika ada usulan Korpri mau menaikkan usia ASN itu menjadi 70 tahun. Saya bilang, kalau kita dengan defisit angkatan kerja masih terus terjadi, usia ASN dinaikkan, itu membuat masyarakat yang produktif yang baru lulus kuliah ini, SMA ini, akan sangat tertahan masuk menjadi ASN. Dan ini akan terjadi pengangguran di usia produktif yang semakin besar lagi. Sudahlah, usia 60 tahun di ASN, untuk golongan, untuk eselon 1, 2, dan sebagainya itu fungsional, selesaikan di situ, nggak usah dinaikkan lagi sampai 70 ya, atau misalnya yang 58 sudah. Karena apa? Biarlah mereka yang sudah menikmati menjadi ASN ini ketika pensiun pun gunakan jejaring mereka, pengetahuan mereka untuk membuka lapangan kerja. Nah, ini yang seperti saya sampaikan, Roberto Kiyosaki membagi 4 kuadran sepanjang hidup manusia untuk bekerja gitu ya. Yang sangat biasa itu ya di kuadran pertama, pekerja menjadi pekerja penerima upah, punya majikan. Dia bekerja pada seseorang atau pengusaha. Ada upah, perintah, dan pekerjaan. Setiap tanggal 1 atau tanggal 25 dapat upah. Nah, kata Roberto Kiyosaki, ya sudah baik, tapi jangan berhenti di sini. Anda harus berani ke kuadran kedua. Kuadran kedua itu jadi wira swasta. Dengan pengalaman bekerja sebagai penerima upah, dengan jejaring yang didapat, dengan dana saving yang selama ini dilakukan, harus berani keluar dari kuadran 1 ke kuadran 2. Nah, di kuadran 2 dia berwira swasta, kerja sendiri, yang memang menjadi bos dan menjadi pekerja. Nah, setelah itu harus bisa masuk ke kuadran ketiga, yaitu dia harus mampu untuk membuka lapangan kerja. Nah, ini kan yang memang kalau dia berhasil menjadi kuadran ketiga, dia akan membuka lapangan kerja. Artinya dia menjadi orang yang mendukung negara mengentaskan tingkat pengangguran terbuka ini. Nah, sampai ke kuadran keempat itu kan dia punya lisensi, tanpa pekerja, tanpa usaha, dia tetap dapat uang gitu ya. Nah, ini yang memang relatif susah, tapi paling tidak itulah yang kuadran terakhirnya. Tapi paling tidak kuadran ke-1 harus pergi ke kuadran 2, kuadran 2 pergi ke kuadran 3. Nah, itu yang memang menjadi dorongan orang bekerja yang lebih produktif gitu. Tidak puas dengan di kuadran 1. Nah, ini yang kita harus dorong kepada jemaat kita, bahwa saatnya ada kapan kita bekerja sebagai penerima upah, ya, kapan kita menjadi wira swasta, kapan kita sebagai pemberi kerja gitu. Ya, kira-kira gitu, Kak Tina. Ya, itu menurut Bang Timbul soal diakonia yang transformatif, pemberdayaan yang transformatif. Kalau menurut Pak Naslindo sendiri, di tempat Pak Naslindo bekerja ya sebagai Dinas Koperasi UKM atau juga sebagai Ketua DPD PIKI, apakah sudah ada contoh gereja atau sinode yang memang berhasil melakukan pemberdayaan ekonomi atau hal-hal terkait dengan pengembangan UMKM atau pemberdayaan ekonomi, Pak? Ya, baik. Jadi memang kita harus berpikir misalnya untuk mengatasi pengangguran ini atau PHK ini, kalau kita hanya mengharapkan investasi, baik yang sifatnya PMA, penanaman modal asing, maupun PMDN yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, mungkin untuk beberapa tahun ke depan ini agak sulit ya, dengan situasi geopolitik, tentu semua pelaku usaha, investor masih wait and see. Maka sebenarnya strategi yang sekarang dipikirkan oleh kami sendiri di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, bagaimana kita mengembangkan UMKM, baik yang sudah mapan, sudah berjalan, maupun para wirausaha baru.
para anak muda yang bisa kita dorong menjadi wirausaha. Logikanya sebenarnya sederhana. Misalnya di Sumatera Utara itu tingkat pengangguran terbuka itu sekitar 5%. Lalu angkatan kerja kita itu sekitar 8 juta. Jadi pengangguran di Sumatera Utara itu kurang lebih sekitar 400 ribu. Dari 400 ribu itu pasti itu warga gereja ada di situ. Kita pastikan itu, ya kan? Nah, karena itu kalau kita mencoba jumlah UMKM di Sumatera Utara itu 800 ribu. Kalau yang 800 ribu ini bisa kita tingkatkan misalnya kapasitas usahanya dari misalnya dia tidak menggunakan tenaga kerja atau menggunakan tenaga kerja satu selama ini, kita tingkatkan omsetnya ya dengan berbagai pelatihan, dukungan permodalan, sarana dan prasarana, dia bisa menambah satu tenaga kerja. Jadi kalau setiap UMKM yang ada ini bisa menambah satu tenaga kerja, sebenarnya persoalan pengangguran itu dan pendapatan per kapita dan kemiskinan itu bisa diselesaikan. Nah, hanya saja memang ini perlu sebuah kesadaran ya, karena cenderungnya juga para pengambil kebijakan selalu melihat yang besar-besar. Jadi selalu melihat usaha-usaha besar, investasi yang harus datang. Padahal kalau kita konsen terhadap UMKM ini yang jumlahnya sangat besar, 800 ribu bahkan mungkin mendekati 1 juta. Kalau data kami dinas sekitar 800 ribu, datanya BPS itu sekitar 1 juta. 800 ribu satu saja bisa menambah tenaga kerja untuk 1-2 tahun ke depan, itu kan sudah selesai pengangguran di Sumatera Utara. Itu juga bisa terjadi secara nasional. Karena itu intervensi terhadap UMKM itu akan menghasilkan penurunan pengangguran sekaligus juga penurunan UMKM. Itu yang pertama mau kami sampaikan. Lalu yang kedua, kami sebenarnya berinteraksi dengan berbagai gereja ya. Saya misalnya berhubungan dengan beberapa gereja. Ada satu gereja, saya sebut aja namanya GKPS di Kota Medan ini. Satu gereja itu jemaat itu, mereka mendirikan koperasi. Jumlah jemaatnya yang jadi anggota koperasi ini kurang lebih mereka 400 orang. Koperasinya sudah berjalan kurang lebih sekitar 4 tahun dan saya selalu hadir dalam ratnya. Mereka sudah punya omset, asetnya itu sudah sekitar 4 miliar. Dan mereka mendukung warganya baik itu pembiayaan-pembiayaan UMKM maupun juga untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Nah, gerakan ini sebenarnya sangat sederhana ya. Jadi gerakan koperasi yang oleh pendiri bangsa kita sebenarnya adalah alat untuk memberikan lapangan pekerjaan sekaligus juga mengentaskan kemiskinan. Ini sebenarnya yang harus dikerjakan oleh gereja. Jadi kalau gereja sebagai komunitas harusnya bisa mengkonsolidasikan dirinya lalu membangun sebuah kelembagaan koperasi sehingga nanti bergeraknya boleh bersama-sama. Mereka bisa menikmati semua produk, jasa, dan untung dari koperasi itu akan dibagikan secara berkeadilan. Nah, ini yang luput dari mimbar-mimbar di gereja. Nah, harusnya gereja itu bisa mandiri kalau mereka punya kelembagaan koperasi. Produksinya, konsumsinya, distribusinya mereka memikirkan sendiri dan memutuskan sendiri. Katakanlah kebutuhan pokok mereka bisa punya. Bahkan sampai mereka bisa punya Alfamart. Saya selalu dorong kalian harus punya Alfamart. Kalau membuat toko sendiri mungkin sulit bersaing. Tapi kalau berkumpul ini ada aset kalian sekitar 4 miliar, kan mudah. Kita bisa punya Alfamart. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan di gereja itu bisa dipenuhi dari koperasi seluruh jemaatnya. Nah, itu yang menurut saya perlu digerakkan, baik dari sisi pembiayaan untuk mendorong jemaat-jemaat yang berusaha maupun anak-anak muda yang dilatih untuk menjadi wirausaha baru daripada mereka menggunakan waktunya untuk apply di berbagai perusahaan yang saat ini jangankan untuk menambah karyawan baru, yang ada saja terjadi pemutusan hubungan kerja, bahkan dirumahkan dan waktu jam kerjanya juga dipotong. Jadi koperasi menurut saya juga menjadi satu solusi. Nah, hari ini pemerintah punya program koperasi merah putih. Tapi sejauh mana gereja aware dengan ini? Kami hitung-hitung misalnya di Sumatera Utara koperasi merah putih itu sekitar 6.110 jumlahnya.
Dan kalau itu dikembangkan, mereka punya gerai, mereka bisa menjalankan apotik, mereka menyalurkan pupuk bersubsidi, mereka menjual LPG 3 kilo, mereka juga bisa pembiayaan, mereka mengurusi soal transportasi, koperasi ini juga menjadi agregator hasil-hasil pertanian, bisa menghasilkan sekitar 20 orang, 10 sampai 20 orang yang bekerja. Mulai dari manajer, supervisor, bahkan juga kasir, supir, kernek, penjaga gudang, dan lain-lain sebagainya. Ya, tadi kita sudah diskusi bahwa tenaga kerja kita itu masih banyak juga yang tidak tamat SD, tamat SMP, dan tamat SMA. Masih sedikit yang diploma dan sarjana. Jadi ini terbuka peluang. Nah, karena itu sebenarnya kami dari PIKI juga sudah lakukan berbagai upaya sosialisasi ke gereja-gereja supaya ini ditangkap. Jangan nanti program yang baik ini, konsepnya baik dari Bapak Presiden, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Timbul, ya, ada program akademi komunitas, ada vokasional di sana, hanya mungkin beberapa gereja yang menangkap peluang itu. Nah, jadi dua hal itu menurut saya, Mbak, gerakan koperasi harus didorong. Gereja harus bisa mengambil peran, termasuk juga Koperasi Merah Putih, dan mendorong kewirausahaan. Tadi saya sudah singgung soal gereja GKPS, tadi juga saya singgung satu gereja, Gereja Betel Indonesia, GBI Rumah Persembahan, mereka memberikan bantuan-bantuan untuk UMKM, tapi kerjasama dengan kami untuk lakukan kurasi, asesmen, supaya bantuan-bantuannya itu nanti tidak hanya diberikan lalu tidak termanfaatkan. Jadi kita lakukan asesmen, kami bantu gereja untuk melakukan itu. Nah, kalau kita lihat negara mana yang melakukan 100% warganya itu berkooperasi, ya nggak jauh-jauh Israel. Israel yang kita kenal dengan Mossad atau kibus itu kan konsepnya berkooperasi. Jadi mereka bekerja secara bersama-sama, hasilnya itu nanti dikumpulkan di kibusnya itu, semua kebutuhan-kebutuhan mereka ada di situ, mereka berinvestasi di hal-hal yang produktif, dan kita lihat kesejahteraan mereka juga sosialnya juga meningkat. Jadi mungkin itu Mbak, beberapa gereja memang sudah konsen, GBKB salah satunya, Gereja Batak Karo, mereka juga punya vokasional, pertukangan, mereka punya BPR, Pijar Podi, untuk memberikan pembiayaan, termasuk koperasi yang lahir dari rahim Gereja Batak Karo. Tadi juga saya singgung Gereja GKPS, mereka juga giat untuk melakukan pemberdayaan, tapi secara umum saya melihat masih banyak gereja yang masih sibuk dengan persoalan-persoalan internal, sibuk dengan acara-acara seremonial, ya, acara-acara tahunan, ya, sibuk dengan pembangunan fisik. Kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara hari ini misalnya Pak Gubernur meminta kepada kami untuk membuat perbandingan 60-40. Jadi seluruh proposal gereja itu termasuk dari masjid dan juga dari agama lain, 60 untuk fisik, 40 untuk pemberdayaan ekonomi. Jadi ini sebuah terobosan yang kami lakukan di Sumatera Utara dengan Pak Gubernur, supaya nanti uang ini jangan semua untuk pembangunan fisik, tapi bisa digunakan untuk mendorong ekonomi yang ada, untuk menggerakkan ekonomi umat atau warga gereja yang di mana di situ masih ada juga kantong-kantong kemiskinan, sehingga terjadi perubahan yang signifikan. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, menarik sekali Pak Naslindo ya. Ternyata untuk wilayah Sumatera Utara sudah ada beberapa gereja yang ternyata sudah sadar bahwa pentingnya pemberdayaan ekonomi itu sebenarnya juga berguna untuk kehidupan umat itu sendiri. Bung Berti, sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan? Kenapa ada juga banyak gereja yang belum aware terhadap pemberdayaan ekonomi jemaat juga untuk mempergunakan gitu kan ya, memanfaatkan aset-asetnya untuk menunjang pemberdayaan itu sendiri. Tantangannya ada di mana sih, Bung Berti? Iya, terima kasih. Jadi menurut saya tuh tantangannya ini memang kompleks sekali ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Naslindo dengan Bang Timbul ini, karena kita bisa punya mau bikin banyak macam-macam, tetapi persoalannya kita kan di SDM yang paling utama ya. Hmm. SDM kita ini bukan saja apa namanya, kalau itu dilakukan di kota,
mudah. Kita memang harus mendorong supaya terjadi upaya ya artinya entrepreneurship. Misalnya di jemaat saya kita bikin supaya orang bisa untuk bukan saja bukan jadi karyawan, bukan bekerja di perusahaan, bila perlu bikin perusahaan sendiri, kan gitu ya. Betul. Tetapi di dalam konteks yang tadi disampaikan oleh Bang Timbul, di mana sebagian besar orang Indonesia ini SD, gitu lulusan SD, eh, mau dan kebutuhan mereka gimana mau entrepreneurship ya kan gitu ya. Dan mereka sendiri aja nggak tahu gimana hidup setiap hari. Jadi memang dan bukan cuma mereka menghadapi gitu. Pimpinan-pimpinan gereja minta maaf, kalau terutama kalau di daerah sendiri juga nggak ngerti juga mau bikin apa dengan segala macam. Sehingga kenapa banyak sekali gereja-gereja yang punya aset-aset besar, tapi nggak tahu mau diapain. Gitu nggak ngerti mau diapain. Mereka nggak punya kapasitas dan kualitas untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki itu kan gitu ya. Jadi karena kita punya problem utama, kita memang bukan sekedar teologinya, nilai-nilainya yang seringkali masih langitan dan nggak terlalu peduli juga dengan itu, tapi memang problem yang paling besar yang kita hadapi memang persoalan di SDM itu. Saya nggak masukkan persoalan leadership di situ termasuk ya. Jadi artinya bahwa nggak ngerti gimana menggerakkan masyarakat itu, gimana menata sistem dan struktur yang memang membuat orang menjadi apa namanya bekerja dengan giat, berpikir untuk berkolaborasi bersama, nggak ngerti kan gitu. Yang penting kalau udah jadi misalnya udah jadi pimpinan, udah jadi ketua ya sudah copy paste aja dari ujung ke ujung. Jadi kenapa gereja nggak berubah? Kadang-kadang seperti Yesus tidak berubah, kan gitu ya. Karena memang dari Indonesia dan dunia mau berubah dari zaman pertanian ke zaman industri, ke zaman teknologi, ke zaman digital, ya program gereja ya bolak-balik itu lagi, itu lagi. Kan gitu ya. Jadi apa namanya nyanyi melulu, paduan suara melulu kan gitu ya. Jadi artinya atau bangun gedung yang tadi dikeluhkan, bangun gedung melulu yang dipikirkan dan sebagainya. Mungkin juga bukan persoalan teologi aja, tapi nggak ngerti juga mau bikin apa, gitu ya. Hmm. Karena itu Hmm. jadi memang yang saya ingin katakan adalah bahwa kita punya PR besar dalam membangun sumber daya manusia yang benar-benar apa namanya kuat, terutama di dalam konteks leadership kepemimpinan ini, kepemimpinan di tingkat gereja yang sehingga memang mereka bisa seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Naslindo tadi di gereja-gereja tertentu di Medan itu bisa bikin koperasi, bikin ini, bikin itu dengan segala macam. Kalau gereja-gereja tertentu misalnya seperti gereja apa namanya taruhlah saya dari GKI di sini ya, GKI lakukan itu akan bisa jauh lebih mudah karena hampir tingkat pendidikannya sangat tinggi, kan gitu, bukan cukup tinggi, sangat tinggi. Tetapi di gereja ada gereja-gereja tertentu karena saya dulu di PGI sampai di bawah sana nggak ngerti mau bikin apa, sangat nggak tahu mau buat apa dengan segala macam. Sehingga yang terjadi ya apa namanya eh, apa namanya tadi copy paste saja program-program yang ada karena memang nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal yang lain yang terjadi adalah memang kita ini kadang-kadang nggak punya keberanian juga untuk mengambil resiko gitu. Kalau ambilnya apa namanya comfort zone aja lah kan gitu. Sehingga kadang-kadang ketika lakukan sesuatu yang sifatnya inovatif itu itu ketakutan untuk menimbulkan menimbulkan konflik dan sebagainya itu membuat orang jadi tertahan. Misalnya tadi disampaikan ada pimpinan gereja yang memikirkan ekologi yang lain ribut-ribut dengan segala macam. Tapi bersyukur misalnya ada pimpinan yang berani tetap lakukan itu. Tapi nggak semua juga pemimpin yang begitu kan, yang apa risk taker. Ada banyak ya udahlah kalau diam ya lebih baik aku nggak bikin apa-apa, lebih baik tenang-tenang saja gitu. Jadi ada mentalitas risk taker itu memang yang inovatif itu memang belum belum kita miliki ya. Sehingga memang itu yang mesti kita seharusnya dimiliki oleh
kita gereja-gereja Indonesia tapi juga bangsa ini, sehingga memang bukan cuma gereja tetapi organisasi-organisasi yang kita miliki seperti GMKI, GAMKI atau PIKI atau apapun juga berani melakukan apa namanya inovasi-inovasi yang memang yang bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan bangsa juga bagi gereja itu sendiri. Kalau enggak dia akan kembali mengulang-ulang apa yang sudah terjadi ya. Jadi eh, saya membaca sebuah buku yang mengatakan gini, kenapa Israel maju? Israel menjadi satu bangsa. Saya nggak bicara konfliknya, nggak berbicara soal pemihakan dan sebagainya ya. Tapi saya bilang kenapa Israel menjadi apa namanya the startup country kan gitu in the world kan gitu ya. Jadi bahkan Israel itu yang paling inovatif di seluruh dunia ya. Cina pun kalah, Amerika pun kalah dan sebagainya. eh karena dia punya satu moto yang namanya impatient innovation. Jadi tidak sabar untuk berinovasi terus-menerus gitu ya. Jadi, nah ini dan impatient innovation itu memang didorong untuk hanya orang yang punya kemampuan risk taker itu ya, kemampuan untuk menanggung resiko apapun dengan sebab gagal bangun lagi, gagal bangun lagi, gagal bangun lagi sampai berhasil. Dan itu harus mestinya kita kita miliki ya. Jadi memang oleh karena itu sekali lagi ini bukan saja kita berhadapan dengan satu nilai atau teologi yang memang kita punya problem, di mana teologi yang terlalu melangit dan kadang-kadang nggak peduli juga tentang dunia ini. Tetapi juga persoalan yang paling utama yang kita hadapi adalah sumber daya manusia yang nggak mengerti apapun, dan karena nggak ngerti apapun, maka efeknya adalah kita jadi birokratis sekali, kita ngatur sana sini segala macam, gereja cuma jalan di tempat aja, cuman ngatur ini pindahin ke sana, pindahin ke sini, urusan pendeta pindah-pindah, tapi nggak ada inovasi-inovasi yang baik dan sebagainya. Misalnya, saya belum lama ini berceramah pada satu apa namanya pimpinan-pimpinan gereja. Saya bilang pada para pimpinan gereja ada sinode-sinode tertentu yang pendetanya setiap 2 tahun ada bahkan paling lama 4 tahun udah dipindahin. Baru 4 tahun dipindahin. Saya bilang kalau begini, begini memang oke. Tetapi gini, begitu dia masuk satu jemaat, dia kuasai, dia kenal semua di jemaatnya, dia begitu bikin program, baru mau bikin program dia udah dipindah lagi. Masuk lagi orang baru. Kapan gereja maju coba? Kan gitu ya. Dan kapan juga orang ini maju? Gitu. Dia bikin program belum sempat dieksekusi, dia dipindah lagi, mutasi terus. Kapan gereja maju, kapan jemaat juga bisa berkembang kalau mutasi melulu, begitu ya. Jadi ya mesti ada kebijakan gereja juga yang perlu diberesi sehingga memang pimpinan-pimpinan jemaat itu bisa mendampingi jemaat dengan baik, membuat jemaat ini maju, berkembang dalam segala hal seperti yang tadi di apa namanya diharapkan tadi oleh Bang Timbul maupun tadi Bang Naslindo. Jadi artinya kalau orang dikit-dikit mutasi, apalagi kalau mutasinya itu dengan pikiran untuk menyingkirkan lawannya. Jadi ada yang udah doktor ditaruhnya justru di kampung yang paling 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 miskin. Dia mau bikin apa juga di situ ya, Iya. yang jauh dari buku-buku dengan segala macam. Jadi itu persoalan-persoalan yang apa birokrasi yang kita bahkan di dalam konteks itu saja kita belum bisa untuk lakukan terobosan-terobosan ya, sehingga efeknya banyak gereja yang memang agak kesulitan juga untuk berkembang, jemaat-jemaat belum nggak susah untuk berkembang, dia belum kenal jemaatnya dia udah langsung pindah lagi, belum kenal jemaatnya belum bikin apa-apa pindah lagi kan gitu ya. Jadi itu juga persoalan-persoalan yang mesti kita, itu jadi PR bersama lah yang harus kita selesaikan. Oke. Makasih. Iya, terima kasih Bung Berti atas penjelasannya. Jadi memang gereja harus tetap berperan aktif begitu ya. Jangan cuma urusan pembangunan secara fisik, tetapi mental, terutama SDM. Bicara tentang SDM, Panas Lindo, saya juga pengen denger dong sharing-sharingnya Panas Lindo ini soal tenaga kerja milenial, mengingat apa prosentase orang muda kita semakin tinggi ya. Itu bisa dilihat dari jumlah pemilih dari pemilu kemarin, apalagi nanti 2030 ada bonus demografi. Jadi katanya
mau menuju Indonesia emas, jangan jadi Indonesia cemas, sehingga sebenarnya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan juga jemaat di kalangan usia muda itu juga penting. Begitu. Nah, bagaimana untuk tenaga kerja milenial? Program apa yang sudah pernah Pak Naslindo lakukan dalam program UKM Koperasi di Sumatera Utara? Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang kalau kita bicara tentang tenaga kerja, salah satunya kualifikasi ya. Tadi kita sudah banyak bicara, masih banyak tamatan SD begitu ya, yang diploma, sarjana, bahkan master dan doktor itu masih sangat sedikit gitu. Tapi kalau kita buka data sesungguhnya, kalau kita bicara kualifikasi, warga gereja ini kan cukup baik sebenarnya, sisi kualifikasi. Misalnya kan pernah kita dapat data misalnya persentase sarjana orang Batak itu tertinggi di seluruh Indonesia, suku Batak gitu ya. Itu kan juga mencerminkan gereja-gereja kesukuan juga yang Batak itu bisa HKBP lah, kita katakanlah seperti itu ya. Jadi secara kualifikasi cukup bagus. Nah pertanyaannya kan dalam bekerja ini tidak cukup hanya kualifikasi, harus ada juga kompetensi, keahliannya ya, dan tentunya soft skill. Kalau kita bicara hanya sarjana, diploma, tapi soft skill-nya juga lemah, ini kan sulit untuk bisa masuk di pasar tenaga kerja. Nah, karena itu gereja harusnya juga terpanggil bisa membicarakan ini gitu. Jadi nggak jaminan kualifikasi bisa langsung diterima kerja. Ada orang yang pintar, tapi dia masuk kerja. Jadi yang PHK, yang pengangguran sekarang juga banyak yang milih-milih. Banyak juga anak-anak muda, kenapa belum bekerja? Karena mereka masih memilih-milih. Atau masuk kerja seminggu setelah itu keluar. Karena nggak cocok katanya gitu. Jadi ini juga problem sosial yang terus kita harus pecahkan. Karena ini sekarang kan menjadi sebuah fenomena. Jadi menurut saya kualifikasi penting, tetapi yang lebih penting itu adalah etos. Bagaimana harus disiplin, bekerja keras, inovatif, komunikatif, bertanggung jawab, respon, kreatif. Nah, semua ini kan harusnya bisa juga dilakukan pembinaan. Kita punya GMKI, kita punya GAMKI, kita punya PIKI, ada pemuda-pemuda gereja yang terus bisa menjadi sebuah komunitas, sehingga mungkin porsi peningkatan kapasitas SDM ini harus ditingkatkan. Jadi PA-nya mungkin terus dilakukan untuk memperkuat akar sosial kita sebagai warga gereja, sebagai pengikut Kristus, tapi yang soft skill ini juga harus didorong untuk tumbuh dan berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sering masuk ke gereja, bukan hanya ke gereja saja, ke komunitas lain juga, misalnya ke pengajian, ke ikatan mahasiswa Muhammadiyah misalnya, ke UIN gitu ya, tapi juga saya pergi ke GAMKI, GMKI, gereja-gereja, ketemu dengan pemuda-pemuda gereja. Waktu kita tanya siapa yang mau berwirausaha, nah jadi semua 80% itu semua mau berwirausaha. Setelah kita lakukan pelatihan-pelatihan, ternyata yang betul-betul mau berusaha itu tidak sampai 5%. Bahkan saya bedakan itu ya, saya pernah pergi ke kampus swasta dan pergi ke kampus negeri. Nah, pada saat kita bicara di kampus negeri ini untuk berwirausaha, saat sesi tanya jawab, tak satu pun yang mau memberikan pertanyaan. Artinya antusiasnya saya ukur kurang. Malah yang swasta ini lebih antusias bertanya bagaimana memulai usaha, menyusun bisnis plan, dan lain sebagainya. Jadi saya punya pikiran, mungkin adik-adik ini masih berpikir, saya kan bisa di BUMN, saya kan bisa masuk kerja di perusahaan-perusahaan swasta yang top, saya bisa masuk di pegawai negeri. Jadi ada juga kesombongan sosial, kesombongan intelektual. Padahal hari ini itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah kita siap untuk berdinamika dalam semua situasi misalnya. Jadi bukan soal kualifikasi. Jadi banyak orang juga mau berwirausaha, tapi ternyata setelah berjalannya waktu, itu semua sirna. Nah, maka yang kami lakukan sekarang, kami punya program sedang berjalan, sudah di-launching pada bulan Mei kemarin oleh Bapak Gubernur, Bapak Bobi Nasution. Nama programnya adalah FYP, Fast Track Youngpreneur. Jadi ini adalah untuk mengakselerasi anak-anak muda, baik yang sudah mapan maupun pemula untuk berusaha. Mulai dari mindset,
kami bukakan, kami juga buat tes DNA entrepreneur. Jadi ternyata untuk jadi entrepreneur itu tidak mudah, harus ada memang bakat-bakat, ada effort yang kuat, harus disiplin. Karena pengalaman kami yang saya katakan tadi, kita latih orang, setelah itu juga nggak buat apa-apa. Nah, dalam Fast Track Youngpreneur ini, kami bangunkan bisnis plan-nya, kita juga buatkan digital marketingnya, kita fasilitasi pembiayaannya, termasuk juga SKKNI yang disebut sama Abang Timbul tadi. Jadi seperti barista misalnya, mereka itu sudah nanti dapatkan sertifikat SKKNI barista, sehingga mereka juga kalau apply misalnya, atau mereka punya sendiri kopi shopnya, tentu mereka sudah daya saingnya akan lebih tinggi. SKKNI untuk ekspor dan lain sebagainya. Sampai kami nanti dari 1.700, hari ini kami sedang tahap batch satunya itu 1.700, nanti kami saring lagi dengan berbagai kurikulum dan fasilitasi menjadi 950, dari 950 menjadi 500, dari 500 250, sampai terakhir nanti 50 orang untuk inkubasi. Jadi di program inkubasi bisnis ini sudah komplit semuanya. Kami akan lihat selama 6 bulan, kita fasilitasi, kita berikan apa yang mereka butuhkan, dan harapannya nanti selama setahun, lalu tahun berikutnya kita akan evaluasi, mereka sudah menjadi wirausaha yang tangguh dan mandiri. Nah, saya juga membuka ini open call kepada semua warga, dan warga gereja, beberapa pendeta saya ajak, dan mereka antusias. Misalnya Nia Selatan kemarin saya ke sana untuk melihat monitoring Koperasi Merah Putih, ketemu dengan para pendeta, pengurus PIKI cabang kita yang ada di sana. Saya sampaikan program ini, jadi ayo dukung Koperasi Merah Putih, bangun kewirausahaan gereja-gereja, nggak usah lagi lakukan seminar-seminar yang tidak ada eksekusi, karena sekarang anak-anak muda yang diperlukan mereka adalah eksekusi, karena knowing is not. Jadi kalau kita hanya punya pengetahuan tapi tidak ada eksekusi, bagi mereka itu sangat membosankan. Kalau pengetahuan di Google, YouTube, TikTok banyak sekali kita dapatkan, tapi bagaimana kita yakinkan mereka kalau kamu terjun di sini, kamu lakukan ini. Saya kasih contoh misalnya, kamu kembangkan saja bebek menjadi peternak bebek, kamu bisa 100 butir satu hari kali 2.000, sudah berapa pendapatanmu? 200.000 kali 30 hari sudah 6 juta. Katakanlah misalnya itu setengahnya biaya. Dari mana bebek ini dapatkan? Hanya modal 10 juta misalnya, 75.000 satu bibit bebeknya itu, dia punya lahan sedikit, dia sudah punya pendapatan 3 juta. Kalau mau dinaikkan lagi, tinggal lipat gandakan aja, dari 100 menjadi 300, bahkan menjadi 1.000. Karena pasar untuk telur bebek juga sangat tinggi. Itu baru satu jenis komoditas, atau kita bicara satu jenis usaha. Banyak usaha-usaha, terutama misalnya tadi kalau kita bicara struktur ekonomi atau struktur tenaga kerja, kan 31% ada di pertanian. Kita kaya dengan pertanian, baik pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan. Nah, hal-hal seperti ini bisa dikembangkan, maka kelembagaan perlu diperkuat. Jadi kami selalu bicara tentang koperasi, karena bagi kami kita bisa buat semuanya, tapi sekaligus kita juga bersaing dengan arus kapital. Jadi kalau sendiri-sendiri nggak mampu untuk melawan para tengkulak, para ijon, para kapital yang sudah masuk ke desa, maka harus ada kesadaran, kita harus bersatu, warga gereja harus bersatu, anak muda harus bersatu, bangun secara kolektif komunitasnya, sehingga terbangun solidaritas, terbangun berbagai experience, ide-ide, diawasi secara bersama, modalnya juga akan tumbuh karena itu terdiri dari banyak orang, tidak satu orang. Pemerintah sebenarnya sudah punya banyak fasilitas. Kalau nggak salah, KUR itu setiap tahun sekitar 3 triliun untuk Sumatera Utara, tapi itu yang bisa tercapai itu tidak sampai 100%. Pemerintah menyediakan likuiditas pembiayaan yang sangat besar sekali. Tapi akses untuk itu juga memang perlu kita literasikan, tapi tidak hanya soal akses masalahnya. Masalahnya adalah mau nggak untuk terjun langsung gitu. Jadi tidak lagi hanya sekedar menyalahkan pemerintah, menyalahkan situasi, lalu wait and see, tapi sekarang harus mulai bergerak. Anak-anak muda
harus mulai berpikir bahwa dia bukan menunggu masa depan, tapi dia harus ciptakan masa depan itu menjadi wirausaha. Mungkin kira-kira seperti itu. Iya, menarik sekali Pak Naslindo ya. Jadi untuk generasi muda mau nggak gitu kan ya. Nah, Bang Timbul, jadi sebenarnya menurut Bang Timbul nih ya, apa gereja perlu nggak sih membentuk unit usaha seperti koperasi atau UMKM di gereja atau inkubator bisnis macamnya gitu. Ini juga sebenarnya untuk menstimulus generasi muda ya di gereja terutama. Gimana, Bang? Ya, terima kasih Kak. Jadi tentunya memang koperasi itu menjadi model baik ya di gereja ya, dan sudah banyak juga gereja memiliki koperasi ya. Cuma yang penting sekarang kan bagaimana memotivasi, merekonstruksi ulang terkait dengan koperasi. Koperasi yang ada di gereja tuh terkesan hanya koperasi simpan pinjam yang untuk kebutuhan konsumtif gitu. Yang memang harusnya didorong bagaimana untuk yang lebih produktif gitu. Dan memberikan motivasi-motivasi gitu ya untuk bisa membekali jemaat yang memang mau punya keinginan untuk berwira swasta. Misalnya bagaimana mengadakan pertemuan, memberikan motivasi ya, kemudian dia mempetakan sebenarnya kebutuhan jemaatnya apa sih gitu. Koperasi harus tahu tuh kebutuhan jemaat sosial ekonominya apa. Kemudian bagaimana bisa nggak kita mensuplai, memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi tadi saya katakan bahwa jemaat itu adalah pasar sekaligus produsen yang memang bisa menjadi lingkaran baik untuk pergerakan ekonomi jemaat gitu. Nah, jadi harus ada upaya, tidak hanya pasif gitu. Ya udah sampai mau pinjam untuk apa anak sekolah, ya udah ini sekian persen ya. Ya relatif konsumtif, tapi yang kita dorong adalah bagaimana lebih produktif ya. Dan tentunya saya pikir ini bagian yang bisa juga mengakses misalnya tadi kepada apa-apa yang memang disediakan oleh negara, pemerintah untuk bisa dimanfaatkan untuk membangun jemaat gitu ya. Jadi tidak hanya kekuatan lokal di jemaat, uang yang dikumpulkan, tapi juga bagaimana bisa berkolaborasi dengan pemerintah ya. Dan kemudian juga yang berikutnya adalah bagaimana juga koperasi-koperasi gereja itu juga bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan jemaat-jemaat yang punya usaha yang bisa aja jadi supply chain-nya dan sebagainya yang memang bisa menyebabkan akhirnya koperasi menjadi penggerak yang mempertemukan kebutuhan perusahaan menengah besar dengan supply chain yang bisa disediakan oleh jemaat yang punya UMKM seperti itu. Nah ini kan yang memungkinkan bahwa bergereja itu tidak hanya urusan vertikal, tapi bergereja itu juga urusan horizontal yang memang juga memperkuat bagaimana kehidupan jemaat kan begitu ya. Nah ini yang tentunya menjadi hal yang penting untuk terus diingatkan oleh para pendeta juga majelis jemaat ya, sehingga mereka tidak hanya tradisional untuk menjalankan fungsi-fungsi di gereja yang relatif ya begitu-gitu aja gitu ya. Jadi bila perlu memang harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya. Ada juga gereja tidak mengakui koperasi sebagai bagian dari kegiatannya, itu tersendiri gitu ya. Seharusnya ini menjadi bagian yang menjadi satu kesatuan tugas kerja gitu ya. Ya, jadi kalau dalam persidangan majelis jemaat misalnya tidak ada tuh laporan koperasinya. Seperti di gereja kami tuh terpisah gitu. Saya bilang kenapa tidak? Ini bagian yang memang juga untuk fungsi-fungsi majelis jemaat memotivasi untuk bagaimana mengembangkan koperasi dan bagaimana wirausaha untuk menggunakan modal-modal yang dari dalam juga gitu. Dan juga bisa dengan dari luar dan sebagainya. Nah ini bagian yang penting untuk menggerakkan ekonomi jemaat ya seperti itu Mbak. Ya, pengalamannya Bung Berti sendiri sebagai pendeta jemaat GKI Maulana Yusuf ya Bung Berti, apa yang sudah pernah Bung Berti lakukan atau juga bersama teman-teman dari GKI atau dari sinode lain gitu ya untuk pemberdayaan ekonomi terutama melibatkan orang muda atau apakah ada pelatihan-pelatihan, bagaimana pengalaman Bung Berti sendiri? Ya, terima kasih. Jadi memang sekali lagi yang sebelumnya saya ingin katakan bahwa memang betul mestinya kita lakukan semacam pemetaan dulu ya. Pemetaan potensi-potensi yang ada di jemaat
apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikerjakan dan sebagainya. Tetapi juga kita perlu lakukan juga pemetaan dari persoalan-persoalan yang kita lakukan. Sebetulnya akar persoalannya itu di mana sih? Kan gitu ya. Jangan sampai kita udah kerjain sana sini, nggak menyentuh akar persoalannya dan sebagainya. Akhirnya kita sendiri yang cuman berkutat untuk, tapi kita nggak selesaikan dari akar persoalannya itu, nggak ada gunanya. Jadi memang oleh karena itu memang harus menciptakan satu jemaat yang kritis. Menurut saya ya, jemaat yang kritis untuk melihat sebetulnya letak titik akar persoalan yang kita hadapi baik sebagai bangsa itu ada di mana yang menciptakan PHK ramai ini, lalu kemudian apa juga akar persoalan di gereja dan sebagainya. Lalu kemudian potensi-potensi yang kita miliki itu apa sih? Jadi nggak usah juga semuanya kalau ada yang bikin koperasi, nggak semua juga gereja jadi kayak apa namanya Latah gitu ya. latah kemudian ikut-ikutan bikin koperasi. Gereja kan Iya suka benar. latah juga. Yang lain bikin rumah rumah tua, semuanya ikut bikin rumah tua, gitu ya. Iya. Yang lain bikin puskesmas, rame-rame bikin puskesmas, kan gitu ya. Jadi memang jangan latah juga. Lihatlah potensi-potensi apa yang dia miliki dan sebagainya Mm-mm. yang bisa dia kembangkan. Itu yang mestinya dimiliki oleh gereja-gereja. Kalau di tempat saya ini Jemaat GKI Maulana Yusuf misalnya, kami memang mempersiapkan generasi muda, kaum muda ini. Pertama tadi saya katakan kita ciptakan membangun leadership ya, tentu saja kemampuan untuk memimpin di bukan cuma di gereja, tetapi juga di dimanapun mereka ditempatkan. Tetapi juga Mm-mm. kita juga membuat mereka juga pembinaan-pembinaan, termasuk ada pembinaan UMKM. Apa gimana Mm. memanfaatkan misalnya teknologi digital dalam pengembangan UMKM. Kan gitu ya. Gimana dia membaca, misalnya membaca pasar gitu agar supaya UMKM atau usaha-usaha yang dia kerjakan itu bisa berkembang. Itu yang usaha-usaha kecil yang atau usaha-usaha yang dia lakukan bisa berkembang. Kita bikin pelatihan-pelatihan itu. Jadi gimana dengan proses digitalisasi ini juga menjadi berkat untuk mereka itu ya. Itu yang kita juga lakukan. Lalu kemudian juga kami memetakan siapa saja pemilik-pemilik warung kecil yang memang perlu dibina cara berdagangnya, perlu dibina bagaimana pemasarannya, perlu Iya. diperbaiki ya warungnya, hal-hal kecil itu. Jadi Mm. perlu ditolong supaya dia ngerti pasarnya. Kalau untuk bulan apa dia bagusnya jual apa, minggu apa juga bagusnya jual apa dan sebagainya itu kan perlu ditolong. Sekarang sebetulnya bisa dilakukan ketika dia menguasai dengan pertolongan digital teknologi ini kita bisa membaca pasar sebetulnya. Jadi ya kayak gitu-gitu kan mesti ditolongin mereka ya. Jadi oleh karena itu hal-hal seperti itu yang kami lakukan juga. Tentu saja kalau Maulana Yusuf karena ini jemaat mahasiswa paling banyak pelajar terutama. Maka kita memang mempersiapkan di tengah-tengah PHK yang luar biasa, ini kami mempersiapkan berikan beasiswa. Ada sekitar 250-an pelajar yang kami kasih beasiswa. Jadi sehingga ketika kami cari dana misalnya, nanti hari Sabtu misalnya kami cari dana, kami nggak pernah cari dana untuk gereja, kan kami cari dana itu selalu untuk beasiswa. Gitu ya. Itu yang maksudnya kami berpikir adalah bagaimana membangun sumber daya manusia yang baik yang berkualitas dengan segala macam. Dan selain kasih beasiswa juga kami bikin pelatihan-pelatihan untuk para penerima beasiswa supaya mereka juga punya kejujuran, mereka juga punya kapasitas yang semakin baik, menolong juga para calon-calon mahasiswa yang akan tes-tes di perguruan tinggi negeri supaya mereka menguasai matematik, fisika, kimia, dan sebagainya itu. Jadi menolong juga mereka supaya bisa menentukan program-program apa kuliah mana yang terbaik dan misalnya yang pas cocok dengan keinginan mereka karena banyak juga yang nggak ngerti mesti ambil kuliah apa misalnya ya. Begitu udah ambil kuliah udah lulus terus bilang sebenarnya saya nggak suka kan gitu kan celaka kan gitu ya. Jadi hal-hal Iya. seperti itu buang waktu dan buang uang, buang tenaga dan sebagainya itu kan mesti ditolong juga ya. Jadi hal-hal seperti itu kami memang lebih lebih fokus pada penyiapan penyiapan sumber daya manusianya ya. Mm-mm. Terutama ada pemberdayaan masyarakat, terutama para pengusaha-pengusaha kecil. Tetapi aktivitas saya juga kebetulan punya yayasan yang namanya Karsa ya. Kami lakukan pemberdayaan sampai ke kampung-kampung.
hampir di seluruh Indonesia ya, baik di Papua Ya. maupun di NTT, sekarang malah mau masuk Bali. Kami lihat misalnya, gimana masyarakat mau lakukan macam-macam sementara air aja nggak ada, Betul. gitu ya. Jadi Mm. sehingga oke, kita nggak bisa mau melakukan, kita mau bikin apa namanya usaha pertanian air nggak ada, mau bikin peternakan nggak ada air. Gimana kita mau membangun masyarakat yang seperti ini? Dengan oke, kalau gitu kita mulai dari air dulu lah, gitu ya. Kadang-kadang hal itu simpel-simpel sekali, gitu ya. Yang memang yang bagi kita itu simpel, tapi bagi mereka ini kebutuhan pokok, gitu ya. Dan kayak gini-gini ya, dari itu saya katakan kita memang mesti memetakan sungguh-sungguh sebetulnya kebutuhan-kebutuhan gereja tuh apa, kebutuhan umat tuh apa, sehingga dari situlah kita bisa mulai apa sih sebetulnya yang paling dibutuhkan, lalu disitulah kita mulai menggerakkan dan memberdayakan umat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi jangan asal bikin koperasi aja, misalnya betapapun itu baik. Karena saya juga khawatir juga kalau bikin koperasi malah nanti terjadinya adalah lebih dia pendekatannya malah apa dari atas ke bawah kan gitu ya. Sehingga malah ada banyak sekali kan koperasi yang pendekatannya itu seringkali malah top down, efeknya malah koperasi itu nggak jalan, kan gitu. Orang juga nggak ngerti gimana berkooperasi juga, sehingga malah begitu jalan sebentar stop kan gitu ya. Sehingga itu sebabnya kalaupun kita mau bikin kooperasi, orang sumber daya juga manusianya harus disiapin betul. Gimana sih mengelola kooperasi yang baik? Gimana untuk supaya memang juga secara jujur kan gitu. Karena ada juga belum lama ini ya semacam kooperasi juga bubar karena duitnya dibawa lari oleh pengurusnya kan gitu kan. Jadi yang kayak gitu-gitu kan mesti diberesin baik secara spiritual, mentalitasnya juga, manajemennya oke, dan itu mesti betul-betul dari bawah. Masyarakat yang bersama-sama bergerak tadi disebutkan kibbutz ya, koperasi di Israel itu gerakan dari bawah itu kan gitu yang memang bekerja di bawah bukan dari atas. Jadi memang oleh karena itu hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan karena saya tuh nggak yakin sesuatu yang dari atas kalau tanpa ada sosialisasi yang betul sehingga orang mengalami kesadaran sungguh-sungguh tentang pentingnya kooperasi dan mengerti manajemen dan mengerti juga udah diperkuat mentalitas dan spiritualitasnya sehingga mereka betul-betul lakukan itu dengan sebaik mungkin kan gitu kalau nggak malah malah jalan bubar di tempat gitu ya karena ini nggak bisa secepat kayak apa membalikan telapak tangan ini menyangkut mengubah etos kerja juga mengubah mentalitas seseorang dan sebagainya ini bukan sekedar menyediakan sarananya saja tapi etos kerjanya mentalitasnya kejujurannya spiritualitasnya juga harus diperbaiki begitu kira-kira Katina. Ya, oke, menarik, Bung Berti. Sekarang karena kita sudah sangat panjang perjalanan percakapan kita yang semakin lama semakin menarik, tetapi saya juga ingin mendengarkan closing statement ya dari Pak Naslindo dulu deh. Bagaimana respon kita sebagai umat, sebagai gereja, dan juga sebagai warga negara Indonesia agar pelayanan kita juga dapat menjawab kebutuhan ekonomi umat dan dapat merespon isu-isu kebangsaan saat ini gitu. Seperti yang tadi Pak Naslindo, Bung Berti, dan Bang Timbul ya, bahwa kita tidak hanya berpikir secara vertikal saja, tetapi kita juga harus berpikir secara horizontal. Begitu. Baik, terima kasih. Jadi mungkin ini udah sesi terakhir ya, jadi sekaligus saja menjadi closing statement ya. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi, teman-teman yang narasumber, menurut saya kita setuju semua apa yang disampaikan itu. Nah, untuk menjadi perenungan kita ya, sebagai warga gereja, tentu hari-hari ini dan ke depan sepertinya ini masih mengalami ketidakpastian ya, banyak hal soal geopolitik kita sudah tahu semua ya, soal ekonomi gitu. Nah, karena itu apa yang bisa kita kerjakan sekarang khususnya anak-anak muda ya yang belum bekerja atau kena PHK ya, pemutusan hubungan kerja. Sebenarnya harapan itu kan selalu ada dan Tuhan pasti menuntun kita dan memberikan kekuatan. Kalau kita hanya berpikir situasi selalu baik, tadi
juga disinggung bahwa dalam setiap krisis harusnya ada ide-ide kebaharuan untuk banyak alternatif, banyak jalan untuk menuju sukses gitu. Jadi kalau kita mengharapkan kondisi pulih, baik, lalu kita akan mendapatkan pekerjaan, kembali bekerja, daripada kita menunggu itu lebih bagus hari ini mulai usahakan apa yang bisa dikerjakan. Manfaatkan semua sumber daya yang ada, akses segala sesuatu, kesempatan baik dari pemerintah maupun dari gereja, dari teman-teman dan semua yang ada. Jadi berusaha menurut saya adalah suatu mandat teologi juga ya. Tuhan tidak pengen kita malas-malas, menganggur, tidak menghasilkan apa-apa. Ayo, mau berdagang boleh, dropshipper boleh, ya, membuka usaha-usaha di depan rumah ya, apalagi dengan era digital sekarang tidak harus membutuhkan satu tempat ruko yang strategis, di mana saja kapan saja kita bisa berjualan, bisa membuka usaha. Jadi itu mungkin poin pertama. Yang kedua, kita sih berharap ya, gereja juga sudah harus mulai menggeser paradigmanya. Kalaulah dibuat misalnya persentase, harusnya gereja punya program-program diakonia itu harus sudah lebih besar porsinya, mengingat banyaknya persoalan-persoalan sosial ekonomi yang dialami oleh jemaat. Nah, harusnya dalam perencanaan-perencanaan gereja setiap tahun, baik secara sinodal maupun jemaat, misalnya mereka harus menyusun program yang baik untuk pengembangan ekonomi, pengembangan kapasitas, ya, dan juga pengembangan kelembagaan di gereja. Jadi harus in hand dia menjadi bagian dari gereja tersebut, aspek-aspek sosial dan aspek ekonomi. Alokasikan anggarannya, tunjuk timnya yang baik, manajemen yang baik di gereja, sehingga ini bukan hanya sekedar karitas atau kegiatan yang hanya dadakan setelah itu tidak berkelanjutan. Harusnya dia punya keberlanjutan. Nah, karena itu perlu program, perlu perencanaan, perlu mitigasi resikonya, dan juga pemetaan tadi, big datanya tadi, ya. Lalu tentu harus perlu orang-orang yang dipilih, orang-orang yang punya hati untuk mengerjakan itu. Tanpa pengetahuan itu tentu itu nanti akan berjalan yang tidak punya arah. Jadi harus ada manajemennya, ada evaluasinya, dan tentunya itu bisa diikuti dari hari ke hari dan dari satu periode kepada periode berikutnya. Lalu yang terakhir, pemerintah punya niat baik. Jadi saya selalu berpikir bahwa betul yang disampaikan tadi, bottom up itu baik sekali, membangun kesadaran, dia sadar betul apa yang harus dia lakukan, bukan karena diarah-arahkan, tapi tentu kita juga perlu secara political will. Dan hari ini Bapak Presiden Prabowo menunjukkan political will-nya, ingin mengubah dari era kapitalis menjadi kerakyatan dengan gerakan yang sangat revolusioner, banyak orang yang terganggu. Nah, ini tinggal bagaimana kita ngambil kesempatan. Jadi menurut saya tidak perlu kita katakan bahwa top down itu tidak baik, justru bottom up tanpa dibarengi dengan kebijakan nasional, top down itu juga akan sulit perkembangannya. Tapi kepemimpinan top down, kebijakan yang turun, lalu yang bottom up-nya juga naik, pasti dia akan ketemu di tengah. Nah, di mana fungsi gereja, di mana fungsi lembaga-lembaga keumatan, kitalah yang memperkuat itu. Jadi kalau pemerintah sudah membuka keran pembiayaan melalui KUR, juga misalnya kelembagaan Koperasi Merah Putih sudah disiapkan dengan berbagai privilege nanti untuk itu, sekarang kita bangun kesadaran jemaat, raih ini kesempatan. Kalau gereja tidak membicarakan ini, tidak mendiskusikan ini, hanya sekedar memberikan kritik, ya nggak akan bisa, nanti orang akan menjalankan ini dan kita akan tetap tertinggal. Sampai hari ini, Sumatera Utara, 15 kantong-kantong Kristen itu yang tertinggi tingkat kemiskinannya. Padahal di sana kekristenan mayoritas. Sebutlah misalnya di Nias dan dataran tinggi, seperti daerah-daerah Toba, Tapanuli Utara, Papak Barat, ya, Dairi, itu semua kantong-kantong Kristen. Tapi kenapa tinggi kantong kemiskinan di sana? Sumber dayanya melimpah. Nah, inilah tantangan yang menurut saya tidak hanya kita gumuli dalam doa, tapi sudah harus berbicara tentang aksi apa yang harus kita lakukan, dan itu harus terpetakan dan dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih closing statement yang sangat bagus sekali Pak Naslindo. Bang Timbul, closing statement-nya, apa sih yang perlu kita lakukan untuk menghadapi kondisi perekonomian dan masalah-masalah kebangsaan ini? Ya, jadi saya sih berharap ya bahwa
memang kita harus menyelaraskan ya apa yang menjadi program-program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan apa yang mau kita perbuat di level jemaat begitu ya. Tidak untuk mensubstitusi tapi untuk mengkomplement, melengkapi ya, sehingga kita bisa membangun sebuah program-program real di jemaat yang berbasis pada pendataan, berbasis pada kondisi kita ya, yang kita tahu jemaat kita tuh bagaimana bisa dipetakan ya kebutuhan maupun kondisi real, sehingga membangun sebuah program-program yang inklusif, yang adaptif dan berkelanjutan, yang memang bisa memastikan ya seluruh jemaat ikut terlibat, khususnya para pemuda yang memang sangat berharap ya untuk bekerja dan sebagainya ya. Saya khawatir kalau pemuda hanya disuruh untuk melayani Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nganggur, susah juga gitu ya. Jadi tetap bahwa gereja harus punya kepedulian ya secara inklusif kepada seluruh jemaat, tapi fokuskan dong kepada pemuda-pemuda kita supaya mereka juga punya harapan ke depan ya. Kalau mereka hanya disuruh melayani tanpa juga didorong untuk bekerja, membuka lapangan kerja dan sebagainya, mereka juga nanti takutnya ya merasa bahwa ya saya hanya melayani, tapi penting, tapi harus juga dibekali dengan bagaimana mereka bisa bekerja, karena kondisi saat ini posisinya memang relatif sulit dan PHK itu masih terus terjadi ya. Kita bukan pesimis, tapi kita mendata saja kondisi real. Jadi bagaimana top down dari pemerintah, kita mengetahui tadi ya apa yang mau dilakukan oleh pemerintah dan sudah dilakukan, dan apa sih harapan bottom up-nya gitu, yang memang nanti bisa bertemu di satu titik untuk bisa menciptakan program-program yang tadi inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Kak. Iya, oke. Nah, terakhir kita akan mendengarkan suara kenabian dari Bung Berti ya, sebagai warga gereja, sebagai warga negara Indonesia. Apa sebaiknya respon umat, Bung Berti? Iya, saya kan berpikir bahwa gini, apa soal bekerja ini kan sebetulnya adalah soal hak asasi manusia ya. Hmm, Dan oleh karena itu harus diperjuangkan sungguh-sungguh oleh gereja. Karena bekerja ini bukan sekedar partisipasi manusia dalam karya penciptaan Allah ya. Tetapi mhm. bekerja ini adalah menyangkut martabat manusia nih. Sehingga memang oleh karena itu gereja harus sungguh-sungguh memang fokus pada persoalan di mana sekarang martabat manusia sedang dihempaskan kira-kira ya, atau Iya, sedang terhempas oleh berbagai persoalan-persoalan yang ada ini. Dan dalam konteks yang seperti inilah maka gereja harus betul-betul memperjuangkan dan mencari solusi-solusi yang kreatif untuk bisa mengatasi persoalan ini, termasuk memberikan suara-suara kritis ya. Dan memang saya berpikir juga yang kedua adalah saya berpikir bahwa gereja juga harus melihat di mana pekerjaan manusia bekerja itu 2000 jam per tahun kurang lebih. Dan dia ke gereja itu, kalau dia ke gereja sekitar 5 jam, itu paling banter dia setahun itu di gereja 200 sampai 250 jam gitu ya. Jadi seperdelapan hidupnya dia itu kalau maksimal rata-rata manusia itu cuma ada di gereja seperdelapan dari ini, tapi 2000 jam per tahun hidupnya itu ada di kantor, di marketplace itu. Jadi itulah sebabnya betapa pentingnya itu yang namanya pekerjaan itu bagi kehidupan manusia untuk pertumbuhan secara utuh dan menyeluruh, holistik. Oleh karena itulah sebabnya sekali lagi memang gereja memang harus betul-betul fokus pada persoalan ini, dan dalam konteks itulah kolaborasi juga dengan pemerintah. Tentu saja kolaborasi yang kritis ya. Artinya nggak sekedar iya-iya aja, tetapi juga memberikan masukan-masukan kritis dan positif, ya, realistis ya, kepada pemerintah supaya memang semuanya ini bisa berjalan dengan baik, termasuk kolaborasi dengan para pengusaha. Jangan dimusuhin lah pengusaha itu.
kan gitu ya, supaya memang itu bisa bekerja sama dengan baik. Ya, kaum intelektual juga dilibatkan sungguh-sungguh, supaya kaum intelektual juga jangan berpikir di dalam konteks untuk berpikir naik ke atas saja, dapat jabatan-jabatan yang strategis, tapi mulai juga berpikir ke bawah juga. Gimana nasib manusia bangsa Indonesia yang kehilangan pekerjaan sekarang ini dan sebagainya. Jadi memang dalam konteks seperti ini memang butuh kolaborasi yang luas, termasuk juga dengan kelompok-kelompok lintas agama dan sebagainya, sehingga memang kita bisa menyelesaikan persoalan ini bersama-sama. Begitulah kira-kira Katina dan teman-teman semua. Terima kasih closing statement-nya, Bung Berti. Ini memang kalau sudah pendeta yang menutup, udah tinggal amin, sudah wow gitu ya. Jadi kita boleh mengambil kesimpulan dari talk show kita pada hari ini adalah bahwa masalah pengangguran, PHK, masalah sosial ekonomi itu menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Bukan saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab gereja atau tanggung jawab komunitas atau individu, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama, gerakan kita bersama. Kita bergerak bersama itu tentu bisa dapat maju bersama, bahwa badai ini, yakinlah badai ini pasti akan berlalu, sehingga pemberdayaan gereja itu bisa dilakukan bersinergi ya dengan pemerintah, apa saja yang bisa diakses oleh umat, dan gereja memberikan fasilitas, tentu saja memberikan pembekalan-pembekalan terutama juga terhadap generasi muda begitu ya, sehingga melakukan pemetaan, sehingga mengaku gereja tapi nggak buka lapangan kerja itu jadi sudah bukan isu lagi, tetapi itu menjadi kewajiban kita bersama. Dan sampai di sini dulu saya memandu talk show kita, ngaku gereja tapi nggak buka lapangan kerja. Semoga kita dapat menambah wawasan, dapat berkarya di tempat kita, komunitas kita masing-masing. Terima kasih untuk Bung Berti, terima kasih Bang Timbul, terima kasih Pak Naslindo. Saya kembalikan kepada host kita pada hari ini. Terima kasih Mbak Tina, Pak Naslindo, Pak Pendeta. Terima kasih. Tuhan berkati. Salam. Tuhan berkati. Ya, sahabat KSMB Network, kita sudah mendengarkan insight dan inspirasi dari narasumber inspiratif kita. Dan memang kita malam hari ini sudah belajar banyak bahwa dalam situasi ekonomi nasional tidak menentu, kemudian gelombang PHK massal, dan meluasnya pengangguran, ini memang ancaman nyata bagi kesejahteraan rakyat termasuk di jemaat. Nah, gereja hadir memberi penguatan spiritual, dan tadi narasumber juga semua sepakat bahwa spiritualitas atau aktivitas rohani itu tidak cukup. Terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama, Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati, Ketua MPH PGI 2014-2019, yang juga adalah pengarah KSMB Network. Kemudian juga Bang Timbul Siregar, SSI, SHMH, seorang pakar jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Kemudian juga abang kami Dr. Naslindo Sirait SEMM, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dan juga Ketua DPD PIKI Sumatera Utara, dan juga acara podcast kita yang dipandu dengan sangat apik oleh moderator kita, yaitu Kak Martine Dian, tenaga ahli DPR RI dan juga anggota BPMS GKI. Dan sahabat KSMB, memang salah satu hal yang menjadi concern KSMB adalah podcast ini hadir sebagai sebuah medium digital untuk menjembatani diskusi-diskusi penting mengenai isu keadilan sosial, iman, literasi digital, dan juga kebijakan publik. Dan di tengah era transformasi digital dan disrupsi informasi, kebutuhan akan ruang yang inklusif, reflektif, dan kritis semakin mendesak. Dan podcast KSMB Network hadir untuk sebagai sarana untuk mengintegrasikan kesadaran spiritual, semangat aktivisme, dan juga pendekatan akademik dalam membangun pemahaman dan aksi-aksi nyata terhadap isu-isu sosial, keagamaan, dan kebijakan publik. Kami ingin informasikan kepada Anda, bagi sahabat KSMB yang belum mengetahui informasi lebih jelas,
Komunitas Salom Media Berbagi Network atau disingkat KSMB adalah sebuah wadah komunitas dan jejaring kolaboratif yang bergerak di bidang pelayanan media digital dengan semangat berbagi narasi damai, harapan, dan nilai-nilai edukatif yang mencerahkan. Dan kiranya podcast kita malam hari ini bisa tidak hanya menginspirasi, tapi juga memobilisasi gerakan-gerakan yang bisa setidaknya ya menjadi jawaban untuk adanya transformasi diakonia bagi pemberdayaan ekonomi jemaat dan sosial. Kita akhiri dan sebelum kita berpisah, jangan lupa sahabat KSMB, Anda bisa subscribe YouTube channel KSMB Network, kemudian juga follow sosial media kami dan juga di platform digital audio streaming. Sampai jumpa.